bahwa bantuan BPNT atau bantuan sembako untuk bulan November Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika kita bepergian, jangan lupa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Mudah-mudahan ya kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bantuan pangan non tunai atau BPNT atau juga bisa disebut dengan bantuan sembako. Namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, komen, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan BPNT, yaitu bahwa bantuan BPNT atau bantuan sembako untuk bulan November itu sudah masuk ke rekening. Ya, ini buktinya. Ya. Jadi sudah masuk ke rekening. Itu sesuai dengan apa yang dicek oleh pengurus e-warung kami bahwa bantuan BPNT-nya sudah masuk nominal Rp200.000. Nah, kira-kira di daerah mana saja ya? Jadi yang sementara kami pantau untuk daerah yang sudah masuk itu terutama di daerah Jawa Tengah ya, namun ada di daerah lain yang sudah masuk juga. Nah, tapi saya yakin tidak lama lagi nanti pasti akan masuk ke rekening bantuan BPNT-nya. Oke, namun yang harus diperhatikan oleh KPM BPNT, jadi ketika bantuan BPNT-nya sudah masuk, itu tidak bisa langsung disalurkan. Di situ ada proses yang harus dilakukan ya, berbeda dengan bantuan PKH. Jadi ketika bantuan PKH itu sudah masuk, itu bisa langsung diambil. Namun berbeda dengan bantuan BPNT. Di situ ada proses di mana biasanya sebelum penyaluran itu ada namanya rapat. Ya, rapat di situ dihadiri oleh pihak kecamatan, kemudian ada dari pendamping BPNT kecamatan, ada dari supplier, perwakilan e-warung dan lain-lain. Nah, apa yang dibahas ya? Jadi di situ dibahas terkait dengan barang apa saja yang akan dibagikan. Nah, kemudian terkait dengan penentuan harga, head harganya. Nah, yang terpenting adalah barang itu mencukupi berbagai macam ya. Jadi ada karbohidratnya, ada protein ya. Kemudian ada nutrisi, misalkan vitamin dan lain-lain. Jadi di situ ada misalkan beras, ya buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian daging. Yang nominalnya kurang lebih Rp200.000. Nah, setelah di situ penentuan harga, kemudian penentuan barang, nanti ada namanya penentuan jadwal penyaluran. Ya, jadi setelah proses itu selesai, tinggal penentuan jadwal kapan akan disalurkan. Nah, kemudian ketika penyaluran BPNT, apa yang perlu diperhatikan oleh KPM semuanya, yaitu silahkan dicek atau dilihat apakah ada daftar harganya, kemudian daftar barangnya apa saja. Nah, ini harus ada ya, sesuai dengan aturannya. Jadi tidak boleh di e-warung itu tidak ada daftar harga, kemudian daftar barangnya apa saja yang diberikan. Nah, jadi supaya kita mengetahui ya barangnya apa saja, kemudian nominalnya itu berapa. Jangan sampai barang yang diberikan oleh e-warung misalkan itu tidak sesuai harganya dengan apa yang diberikan. Jadi seperti itu. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh KPM semuanya, yaitu nanti setelah penyaluran jangan lupa kertas struknya itu diminta. Nah, jadi ada 2 struk. Yang pertama struknya itu untuk e-warung sendiri,
Kemudian yang kedua itu untuk KPM. Jadi sebagai bukti bahwa bantuan itu telah disalurkan. Oke, kemudian yang terpenting juga KKS yaitu harus dipegang sendiri, jangan sampai dipegang oleh orang lain, jangan sampai dipegang oleh warung, ketua kelompok, ya, atau yang lainnya lah. Pokoknya harus dipegang, dimanfaatkan, ya, digunakan oleh KPM itu sendiri. Nah, ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu nanti ya tanggungannya sendiri oleh KPM itu sendiri. Nah, oke. Kemudian setelah bantuan itu didapat, silakan manfaatkan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai dijual. Nah, ini ada di berbagai tempat itu, ketika dapat bantuan BPNT malah bantuan itu dijual, itu tidak boleh. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan karena pemerintah itu mengertinya kita itu membutuhkan bantuan tersebut. Oke, kemudian bagi para KPM yang tidak masuk bantuan BPNT-nya, yang biasanya masuk kok tidak masuk, nah ini perlu diperhatikan oleh para KPM. Yang pertama, ini silahkan langsung tanyakan ke pendamping BPNT-nya biar dicek langsung oleh pendampingnya kenapa permasalahannya dan lain-lain. Kemudian bisa juga karena ATM-nya hilang, kemudian ganti kartu instan. Ketika belum disetting e-wallet itu bantuannya belum bisa masuk. Oke, kemudian bisa juga karena datanya sudah diupdate, juga bisa ya di DTKS aplikasi SysNG. Kemudian bisa saja karena double kartu dan lain-lain, berbagai macam faktor ya di situ. Nah, silakan kalau saran saya ketika tidak masuk ya selain rutin mengecek, jadi ketika bantuan tidak masuk silakan rutin dicek ya, jangan malu-malu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyaluran BPNT bulan November. Mudah-mudahan nanti bantuannya bisa bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, mohon maaf kepada para komentar-komentar atau yang sudah bertanya di channel kami, yang belum sempat kami balas pertanyaannya, tapi bukan berarti saya tidak mau membalas, tapi saya akan balas. Namun karena saya juga mempunyai kegiatan lain, namun pasti ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya pasti akan saya balas. Ya, mohon maaf yang belum bisa terbalas. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.